Polda Jawa Timur segera memulai penyelidikan ambruknya pondok pesantren Buduran Sidoarjo yang merenggut 67 korban jiwa. Timnas Garuda siap memasuki babak penentu dalam sejarah sepak bola Indonesia. Timnas ini akan menghadapi Arab Saudi dalam kualifikasi babak 4 ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Diprotes kepala daerah, Menteri Keuangan janji akan evaluasi kebijakan pemotongan transfer ke daerah atau TKD jika kondisi ekonomi membaik. Halo saudara, selamat malam, selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik dan aktual untuk Anda simak. Dan kali ini bersama saya, Valentina Sitorus. Informasi pertama untuk Anda, saudara, karena listrik padam, 2 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terjebak di dalam lift gedung. Para pegawai panik dan mencoba untuk menyelamatkan rekan mereka. Para pegawai mencoba untuk membantu rekan mereka yang terjebak di dalam lift gedung satu atap pemerintah Kota Bandar Lampung. Insiden terjadi akibat padamnya listrik PLN selama hampir 1 jam yang terjadi pada Senin sore. Setelah sempat terjebak selama 30 menit, kedua pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung akhirnya bisa dievakuasi. Proses evakuasi ini berlangsung cukup lama karena petugas harus membuka pintu lift secara manual. Butuh waktu hingga 1 jam. Kedua pegawai ini bisa dievakuasi oleh petugas keamanan dan dibantu oleh sejumlah pegawai lainnya. Keduanya selamat meski sempat panik saat terjebak. Kayaknya 2 tadi dengan. Oh. Jadi tadi tiba-tiba liftnya mati gitu ya Bang? Iya, karena mati lampu otomatis langsung mati. Terus petugasnya tadi lama bener, kenapa Mas? Kurang tahu sih Bang. Nggak ada di lokasi ya? Iya. Informasi dari Banten, saudara, hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan Tangerang Selatan pada Selasa siang. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan bangunan rusak. Video amatir juga merekam kepanikan warga saat hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Selasa siang di kawasan Tangerang Selatan. Sejumlah pohon tumbang dan sejumlah papan reklame roboh. Nggak bisa, enggak lewat sini. Mau jadi relawan ada pohon. Hujan deras disertai angin kencang juga menumbangkan 2 pohon setinggi 10 meter di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Satu warung yang berada tepat di bawahnya juga ikut tertimpa dan membuat seorang warga terluka. Korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ada 2 pohon tumbang dengan skala besar menimpa satu warung sehingga ada 1 korban yang sekarang dilarikan ke rumah sakit IMC Jombang. Seorang ibu-ibu. Yang jadi sorotan di Kompas Malam, saudara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas resmi menutup operasi pencarian korban ambruknya pondok pesantren Buduran Sidoarjo. Total ada 67 orang yang meninggal dunia. Basarnas menyebut di hari ke-9 seluruh area reruntuhan bersih dari material bangunan dan dipastikan tidak ada lagi korban di bawah reruntuhan.
Kabasarnas bilang meski operasi pencarian dan pertolongan telah ditutup, namun pengawasan pasca kejadian tetap ditindaklanjuti BNPB. Hingga akhir pencarian, Basarnas mencatat total ada 171 korban ambruknya pondok pesantren. 104 selamat, sementara 67 meninggal dunia. Sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Apa yang kita tutup pada hari ini sebenarnya di koridor pencarian dan pertolongan. Saudara, sebanyak 67 santri meninggal akibat ambruknya pondok pesantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. 17 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI. Beberapa jenazah sudah dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Abdul Fatah dan Ali Rahbini, dua santri asal Kabupaten Sampang, Jawa Timur yang menjadi korban ambruknya Ponpes Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di rumah duka. Selasa dini hari, jenazah Abdul Fatah dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Asem Nonggal, Sampang. Sementara itu, ratusan warga menyambut kedatangan jenazah Ali Rahbini untuk mengantar langsung jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Jenazah sudah kami bawa keluar dari Rumah Sakit Bayangkara tadi pagi jam 5.20 dan nyampe ke rumah duka alhamdulillah jam 8 pagi. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung ditunggu oleh ribuan para takziah. Jenazah Sulaiman Hadi, bocah 15 tahun warga Modung, Bangkalan, Jawa Timur, juga disambut keluarga sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman desa setempat pada Selasa malam. Davin, 13 tahun, warga Semarang, Jawa Tengah, juga dimakamkan di kampung halamannya di Desa Lomair, Kecamatan Blega, Bangkalan, setelah berhasil diidentifikasi. Yang mana ada 2 orang malam ini yang kita terima, satu ke Kamal dengan identitas bernama Muhammad Raihan Mustafa dan satunya lagi ke Blega. Sementara itu, sejumlah keluarga santri korban Ponpes ambruk masih menanti hasil identifikasi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Keluarga memilih bertahan di tenda istirahat yang disediakan BPBD Jatim. Hingga kini, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi 17 jenazah di 2 lokasi rumah sakit, yakni Rumah Sakit Sidoarjo dan Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Ya, belum bisa diidentifikasi, Pak ya? Ya, mudah-mudahan cepat ketemu. Hari ke-9 ambruknya Ponpes, Basarnas resmi menutup operasi pencarian korban. Hingga akhir pencarian, Basarnas mencatat total ada 171 korban ambruknya Ponpes. 104 selamat, sementara 67 meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, proses identifikasi korban ambruknya pondok pesantren Buduran masih berlangsung. Kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Misbahul Munir yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Nyoman, 17 korban ini telah berhasil diidentifikasi. Lantas bagaimana perkembangannya saat ini? Betul, selamat malam Valen dan juga saudara. Hingga hari Selasa ini tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur telah berhasil mengidentifikasi sekitar 17
jenazah dari korban ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qosini, Buduran, Sidoarjo. Dan 17 korban yang berhasil diidentifikasi ini yakni diantaranya 5 diidentifikasi di rumah sakit di Sidoarjo beberapa hari yang lalu, sementara 12 jenazah diidentifikasi di rumah sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dan telah diserahkan ke pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Sementara itu pada saat ini pula tim DVI Polda Jawa Timur juga masih menggelar konferensi pers hasil dari identifikasi yang dilakukan pada hari ini. Dan nanti akan kami perbarui data dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jatim pada hari ini. Dan di belakang saya yakni sejumlah mobil ambulans yang akan digunakan untuk mengangkut jenazah yang berhasil diidentifikasi ini telah disiapkan di sekitar kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Selain itu, pihak Rumah Sakit Bayangkara Surabaya juga totalnya telah menerima sekitar 62 kantong jenazah dari TKP di Sidoarjo. Dan selain itu, sejumlah keluarga korban juga masih banyak berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini untuk menantikan hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dan mereka juga rela menginap berhari-hari untuk menantikan informasi terbaru. Dan mereka juga beristirahat di tenda BPBD yang disiapkan di sekitar area rumah sakit ini. Selain itu, proses identifikasi ini dilakukan tim DVI dengan mencocokkan data antemortem dan juga postmortem yang telah dikumpulkan oleh tim DVI sejak pertama kali peristiwa ini terjadi. Selain itu, sampel DNA yang diambil dari pihak keluarga juga telah dikirimkan anggota kepolisian ke laboratorium Pusdokes Polri dan hingga saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan. Valen. Iya, Nyoman, ini kan polisi juga sempat bilang bahwa proses identifikasi ini berlangsung 3 hingga 5 hari. Tapi untuk penyerahan kantong jenazah sebenarnya sudah dikatakan bisa dibilang seminggu begitu ya. Karena kalau dilihat proses evakuasi saja ini adalah hari ke-9 begitu. Apa saja sih kendala dalam proses identifikasi ini? Betul, baik sekali Valen, betul sekali. Memang proses identifikasi ini memerlukan waktu untuk mencocokkan data yang dikumpulkan tim DVI melalui proses antemortem dan juga postmortem. Pencocokan data dari yang dikumpulkan dari pihak keluarga korban dan juga pencocokan data dari jenazah yang ditemukan ini memang memerlukan ketelitian dan juga memerlukan waktu. Selain itu, sampel DNA yang dikirimkan ke Pusdokes Polri di Jakarta ini juga memerlukan waktu berhari-hari untuk menyempurnakan data yang dilakukan di laboratorium agar nantinya hasil ini bisa akurat dan bisa langsung teridentifikasi terkait nama dan identitas, dan kemudian jika memang langsung teridentifikasi akan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Nyoman Denny dan juga juru kamera Misbakul Munir langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi olahraga. Saudara, skuad lengkap Timnas Indonesia siap menghadapi Arab Saudi dan Irak pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seluruh pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi. 28 pemain telah mengikuti latihan pada Senin malam waktu setempat, termasuk Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Martin Pas. Terlepas dari kondisi kebugaran pemain, Kluivert ini memastikan persiapan tim cukup baik. Detail-detail strategi juga terus dilatih agar bisa dieksekusi dengan sempurna dalam pertandingan. Kluivert sadar Indonesia hanya berjarak 2 pertandingan untuk bisa menuju sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia. Kluivert berharap timnas melakukan yang terbaik di 2 laga nanti. Itself, the play day, and you know that's the most important thing. You prepare them, but the day itself, the execution needs to be good. Set pieces, ball possession, ball loss, everything needs to be on fleek because we're 180 minutes plus away from the World Cup.
So our aim is to do our thing and qualify. Itself, the play date, and Kiper andalan skuad Garuda yang bermain di Liga Amerika Serikat bersama FC Dallas, Martin Paes, telah mendarat di Jeddah, Arab Saudi. Paes sempat mengalami cedera saat membela klubnya di awal Agustus 2025. Cederanya itu membuat Martin Paes absen dalam 7 laga FC Dallas di Liga Utama Amerika Serikat. Dia juga tak dipanggil ke Timnas Indonesia pada jeda internasional pada September 2025 lalu. Dan kehadiran penjaga gawang Martin Paes kini memberi rasa tenang di sektor belakang di tengah absennya Emil Audero. Paes menyatakan kesiapannya dalam mengawal gawang timnas. Feeling great. I have, I think this was red circled in my agenda. I knew it was 9 weeks from my injury, so I was like, hey, this could be a good timing to come back, and now I'm feeling great. There's a little bit scar tissue, sometimes it gets stiff, but for the rest I've been feeling really good. Pemain timnas lain yang sudah tiba di Arab Saudi adalah Justin Hübner dan Mauro Zilstra. Dua pemain yang merumput di Eredivisie ini disambut supporter timnas yang telah menunggu di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Keduanya mengaku siap membawa Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Informasi usai jeda, Saudara, Polda Jawa Timur akan segera memulai penyelidikan atas ambruknya Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo yang merenggut 67 korban jiwa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup hari ini. Polda Jawa Timur akan segera memulai penyelidikan terkait dengan insiden yang merenggut 67 korban jiwa. Tragedi ambruknya bangunan bertingkat di Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur telah merenggut 67 korban jiwa dan 104 santri luka-luka. Di hari terakhir evakuasi, perwakilan Pondok Pesantren Al-Qazini minta maaf kepada seluruh keluarga korban. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati. Setelah evakuasi resmi ditutup pada Selasa 7 Oktober, penyelidikan menyeluruh akan dilakukan untuk mengetahui sebab ambruknya bangunan Ponpes. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abbas memastikan proses hukum akan berjalan. Ini terkait dengan proses upaya penegakan hukum ya. Kalau bicara penegakan hukum, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan. Ya, namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi bilang, potensi jerat pidana, perdata, hingga sanksi administratif dapat dikenakan pada pengelola pondok pesantren jika terbukti ada kelalaian. Terlebih, bangunan Ponpes diduga tidak berizin. Menurut saya potensi pelanggaran hukum, Mbak, ya, dalam kasus robohnya bangunan Ponpes Al-Qazini Sidoarjo ini akan meliputi sanksi pidana, juga sanksi administratif dan sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak pengelola pondok pesantren, kontraktor, konsultan perencana atau pengawas serta pihak lain
yang terlibat ya dalam pembangunan tanpa standar atau izin. Nah, dalam pidananya ini kalau memang terbukti adanya kelalaian hasil daripada penyelidikan ya, teman-teman Polda Jawa Timur, karena ini menimbulkan korban jiwa, maka pelaku yang nanti akan ditetapkan tentunya akan bisa dijerat dengan pasal pidana terkait dengan kelalaian ya, misalnya pasal 359 kelalaian mengakibatkan orang mati, atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Sementara itu, pemerintah memastikan akan mengaudit sejumlah pondok pesantren mencegah insiden berulang. Itulah keprihatinan kita, dan nanti harus kita berubah semua pola kepada pesantren. Tidak boleh membangun sendiri, harus ada tim teknisi. Soal gotong royong itu boleh, tapi bahwa harus ada ilmunya. Kita minta kepada semua pesantren yang lagi bangun tidak boleh membangun tanpa ada kalkulasi teknik. Tragedi ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo jadi alarm tentang pentingnya keamanan dan keselamatan konstruksi bangunan di lingkungan pendidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tragedi ambruknya pondok pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur memunculkan pertanyaan, siapa yang paling bertanggung jawab atas terenggutnya 67 korban jiwa? Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto. Ada Bapak Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Hipnu, salam sehat selalu. Selamat malam Mbak. Iya Pak Prof Hipnu, ini kan dalam KUHP itu mengatur bahwa kealpaan yang menyebabkan kematian orang ini bisa dikenai sanksi pidana. Dan siapa yang alfa inilah yang harus diselidiki. Jadi siapa saja yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas tragedi ini? Iya, konstruksi kelalaian itu namanya kekurang hati-hatian, kekurang cermatan. Bahkan dalam doktrin hukum, kelalaian si korban tidak menghapuskan sifat pidana dari pelaku yang bersangkutan. Kan itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat sebagai bentuk pertanggungjawaban pertama adalah bagaimana siapa yang membangun itu. Oke. Tahun berapa? Siapa yang melakukan perencanaan? Yang kemudian juga bertanggung jawab juga siapa pemimpin ponpes yang bersangkutan. Nah, dari sini nanti akan dilihat teori sebab akibat. Apakah dari pimpinan ponpes itu sudah menyerahkan? Apakah ponpes langsung melakukan suatu kegiatan pembangunan? Apakah itu dikerjakan sendirilah? Di sini saya kira nanti Polda akan mengidentifikasi, melakukan penyelidikan, konsep awalnya seperti apa. Lah, ini yang saya kira sejak dini Polda tidak menunggu evakuasi, tapi tetap juga melakukan dari suatu ambruknya seperti ini. Karena ini bukan delik aduan, Mbak. Ini delik umum. Jadi begitu ada korban meninggal, tanpa diminta, Polda harus turun tangan, sekaligus evakuasi, sekaligus mengidentifikasi, sekaligus melidiki. Kan itu, Mbak. Sehingga dalam suatu TKP itu tidak ada kehilangan jejak. Tidak ada suatu gambaran yang rusak, begitu. Oke, Prof, tadi Prof bilang bahwa yang bertanggung jawab itu rata-rata adalah mereka pengurus pondok pesantren. Tapi kalau melihat daripada proses pembangunannya, apakah pihak pemborong ini juga bisa dikenai sanksi? Nah, makanya tadi nanti kita lihat, apakah dalam pembangunan tersebut langsung dikendalikan oleh pimpinan, apakah diserahkan pada proyek pembangunan yang dilakukan. Dengan demikian, bagaimana standar bangunan yang dilakukan, bagaimana konstruksi kekuatan yang dilakukan. Ini harus dilihat, Pak. Oleh karena itu polisi ini nanti, penyidik polisi akan melihat masing-masing yang terdapat dalam ponpes akan dipanggil semua. Dilihat sejarahnya. Nah, dipanggil itu dalam rangka dimintai perkembangan bagaimana ketika itu terjadi. Lah, disitulah nanti penyidik Polri, Polda Jawa Timur akan menentukan, oh pelakunya ternyata A, oh pelakunya B, oh C, kekurang hati-hatinya. Lah, di sini akan terlihat. Tapi paling tidak sebagai bentuk terjadinya suatu kejadian pidana dalam suatu ponpes, dari pimpinan sampai pengelolaan, saya kira wajib dipanggil untuk memberikan suatu keterangan. Sebetulnya siapa ide
dari bangunan yang bersangkutan. Iya, lantas sebenarnya potensi pasal apa saja yang mungkin akan jadi dasar pihak kepolisian dalam memulai proses penyelidikan ini, Prof? Ya, kalau terkait korban, itu adalah KUHP. Tadi disebutkan tadi, pasal 359 KUHP karena kurang hati-hatinya, karena kealpaannya, karena kelalehannya, menyebabkan matinya orang. Ini matinya sampai 60 loh, Mbak. Ini suatu luar biasa. Jadi saya kira ini sudah kualifikasi tanpa laporan masyarakat, tanpa laporan pihak keluarga korban, polisi harus bertindak untuk melakukan seperti ini. Karena namanya tindakan hukum itu jangan diartikan sebagai bentuk penjaraan, tapi juga pencegahan ke depan. Sehingga ketika membangun dalam suatu konteks ponpes atau kegiatan apapun yang lainnya, itu harus mendasarkan pada konstruksi yang ada. Sehingga keselamatan yang terjadi pada suatu masyarakat terjamin. Lah, ini yang perlu dilihat. Apalagi ini tempat pendidikan. Iya. Gitu. Prof Hipnu, ini kan memang proses penyelidikan polisi, ini kan dilakukan dengan berbagai hal begitu ya. Pendalaman di lokasi, TKP saat kejadian ini terjadi, ataupun juga klarifikasi terhadap sejumlah saksi. Ada sejumlah santri yang mengatakan tidak akan menuntut secara hukum kepada pihak pesantren dan tidak akan menuntut kepada polisi begitu ya terkait peristiwa ini karena menganggap peristiwa ini sebagai takdir dan tidak ada unsur kelalaian. Nah, apakah pernyataan ini dari sejumlah santri ini akan mengganggu atau memperlambat proses proses investigasi penyelidikan dari polisi? Tidak, Mbak, ya kita jangan sampai berlindung pada takdir ya. Kita sebagai orang beragama, orang Islam, ikhtiar itu penting kan gitu kan. Lah, oleh karena itu sebagai bentuk takdir kemudian tidak menuntut itu hak pribadi masing-masing. Tapi negara dalam hal ini Polda Jawa Timur wajib hukumnya untuk melakukan suatu penyelidikan. Wajib hukumnya untuk melakukan investigasi. Sebetulnya bagaimana tentang ponpes konstruksi yang ambruk tadi. Berarti itu tidak akan menghambat proses hukum ya? Proses hukum akan tetap berjalan, Prof? Oh iya, nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh, Mbak. Nggak ada pengaruh. Karena itu delik umum. Delik umum ini tanpa pengaduan, tanpa dia menerima, negara wajib hadir. Karena ini korbannya luar biasa. Jangan diartikan sebagai penyelidikan itu sebagai bentuk penegakan hukum yang merugikan. Enggak, ini sebagai pencegahan. Jadi penegakan hukum itu berdimensi pada pembangunan ataupun kegiatan-kegiatan lain ataupun pas lain yang melakukan pembangunan harus berstandar pada konstruksi yang ada. Jadi kejadian ini menjadikan suatu pengalaman. Sebaiknya selanjutnya kepada pemerintah daerah, kepada Kementerian Agama untuk melakukan suatu evaluasi di mana ada bangunan itu harus dilihat IMB-nya bagaimana, konstruksinya bagaimana. Ini kan jadi korban yang jadi suatu masalah. Masyarakat yang dikorban. Jadi tidak bisa berlindung pada takdir. Gitu. Iya, betul. Saya setuju. Jadi memang keadilan memang harus ditegakkan seadil-adilnya. Dan nanti kita akan lihat seperti apa proses penyelidikan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Prof Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang sudah berbagi insight kepada Kompas TV di Kompas Malam. Terima kasih, salam sehat selalu Prof Hipnu. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi dari dunia olahraga mengenai Timnas Garuda yang siap masuki babak penentu dalam sejarah sepak bola Indonesia. Timnas akan menghadapi Arab Saudi dalam kualifikasi babak 4 Piala Dunia 2026. Kompas Malam kembali dengan informasi dari dunia olahraga. Saudara, Timnas Garuda memasuki babak menentukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pasukan Patrick Kluivert bakal menantang tuan rumah Arab Saudi di Jeddah pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Tim Garuda hanya berjarak 2 laga untuk bisa menuju Piala Dunia. Timnas Indonesia siap melakoni duel hidup mati putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
28 pemain telah mengikuti latihan pada Senin malam waktu setempat, termasuk Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Martin Paes. Minus Emil Audero yang cedera, Martin Paes akan diturunkan di laga nanti. Pelatih timnas Patrick Kluivert bilang, Hernando juga bisa jadi opsi penjaga gawang utama. Terlepas dari kondisi kebugaran pemain, Kluivert memastikan persiapan tim cukup baik. Detail strategi juga terus dilatih agar bisa dieksekusi dengan sempurna dalam duel nanti. Kluivert sadar, Indonesia hanya berjarak 2 pertandingan menuju sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia. Karenanya, pelatih asal Belanda itu minta anak asuhnya melakukan yang terbaik di 2 laga nanti. Itself, the play day, and you know that's the most important thing. You prepare them, but the day itself, the execution needs to be good. Set pieces, ball possession, ball loss, everything needs to be on fleek because we're 180 minutes plus away from the World Cup. So our aim is to do our thing and qualify. Laga timnas melawan Arab Saudi di putaran 4 Piala Dunia akan dipimpin wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali. PSSI telah melayangkan protes ke AFC atas penunjukan Al-Ali sebagai wasit yang memimpin laga yang berlangsung di Jeddah. PSSI berharap laga timnas versus Arab Saudi bisa dipimpin wasit dari negara yang betul-betul netral, seperti dari kawasan Eropa, mengingat lawan Indonesia di putaran 4 adalah Arab dan Irak yang merupakan negara Timur Tengah. Namun manajer timnas Sumarji menyatakan para pemain timnas akan tetap fight untuk memenangkan pertandingan lawan Arab Saudi dan Irak. Sumarji tegaskan timnas tidak akan terpengaruh dengan siapapun wasit yang akan memimpin laga. Apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh dengan siapa yang akan memimpin pertandingan. Yang pasti pertandingan di tanggal 8 dan 11 itu adalah pertandingan hidup dan mati, dan kita semua meyakini bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi wasit perangkat pertandingan, dan kita akan tetap fight untuk bisa memenangkan pertandingan itu. 2 laga lagi yang harus dilewati timnas Indonesia demi mengejar mimpi ke Piala Dunia. Doa seluruh rakyat Indonesia di belakang tim Garuda. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati, do or die, menuju Piala Dunia. Lalu bagaimana informasi terbaru dari Jeddah Arab Saudi? Nanti kita akan mendengar informasi, sudah ada Fikar Fauzisyah di sana. Dan juga kita akan melihat bagaimana kira-kira persiapan dan taktik yang nantinya akan disiapkan kira-kira oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang akan kita obrolkan bersama dengan Bung Gita Suwondo. Selamat malam. Salam olahraga. Valen, salam olahraga. Oke, kita ke Fikar terlebih dahulu. Fikar, hari ini itu kan ada konferensi pers. Artinya ini sudah semakin dekat dengan pertandingan yang memang sudah kita nantikan sejak beberapa bulan lalu begitu ya. Ada informasi terbaru apa dari timnas? Mungkin ada bocoran siapa saja mungkin yang akan main besok? Nah, kemarin udah ada indikasi bahwa Olo Romani bakal tampil. Nah, tadi ada di press conference pertanyaan tentang Olo Romani, dan Olo Romani dapat kemungkinan besar dia bakal tampil. Olo Romani belum main di Oxford United musim ini karena cedera, tapi dia memaksimalkan waktu recovery-nya dengan cara dengan cara yang unik ya, bisa disebut unik, supaya bisa tampil di laga ini lawan Arab Saudi. Nah, belum ada kepastian apakah dia starter atau tidak, tapi kemungkinan besar dia akan tampil. Pasti dia udah di bench pemain besok. Oke, Bung Gita mungkin bisa ditanggapi, ini kan ada 29 pemain yang sudah tiba di Jeddah, tapi yang nanti akan didaftarkan oleh Patrick Kluivert itu hanya 23 pemain. Artinya Patrick ini harus mencoret 6 pemain. Tadi kalau bisa disampaikan oleh Romani bakal main, padahal kemarin itu sempat cedera. Bagaimana kalau pandangan Bung Gita? Ya, saya pikir 6 itu sudah pasti Reza Arya, penjaga gawang keempat kita. Itu pasti akan dicoret karena
dengan tidak adanya Emil Audero pasti ada Martin Paes, kemudian ada Hernando Ari, salah satu dari mereka yang akan menjadi starter, nggak tahu yang mana. Kemudian Nadeo juga menjadi penjaga gawang ketiga. Kemudian dengan surplusnya back seperti uji coba September akan mencoba dengan pola 4 back sejajar. Center backnya ada 2 ya. Pasti Jordi Amat, saya lihat dari usia, dari kadar usia pasti dia akan dicoret ya kalau melihat. Jadi kita punya 4 center back yang siap nanti di sana. Ada Kevin Dix, kemudian ada Jay Izes, ada Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hobner. Kemudian kalau dari sisi back kiri juga kita kan punya Dean James, kita punya Calvin Verdong, Nathan Choaon bisa main di sana, Nathan juga bisa main sebagai gelandang bertahan. Rasa-rasanya Shane Patinama akan menjadi pemain ketiga yang dicoret. Kemudian di depan Vano rasa-rasanya dan juga Egy yang akan dicoret. Nah, itu sudah 5. Saya pikir yang keenam nggak mungkin dengan Ole sudah bisa dimainkan. Zylstra walaupun tidak punya menit bermain di Volendam sejauh ini pasti akan jadi cadangan. Jadi Ramadan Sananta yang akan dicoret. Jadi kalau kita lihat dari belakang tadi ada Reza Arya, kemudian di center back Jordi, back kiri Shane Patinama, kemudian ada Vano juga, Egy, dan terakhir Ramadan Sananta. 6 pemain ini yang saya pikir juga akan tidak masuk DSP nanti, daftar susunan pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Walaupun masih ada kemungkinan mereka akan dimainkan, akan masuk karena sesuatu dan lain hal, kalau tidak ada hasil tidak menguntungkan kita pada saat nanti pertandingan melawan Irak. Iya, dan itu nanti akan kita lihat dalam 180 menit ke depan ya, siapa nanti betul. yang akan dimainkan oleh Kluivert. Tapi ada bocoran juga, Bung Gita, bahwa istilahnya ini Arab Saudi telah mendaftarkan siapa nama-nama yang akan ikut bermain. Tapi jauh daripada siapa mereka, adalah keyakinan mereka, pengakuan mereka bahwa skuad dari timnas Arab Saudi ini yang dimainkan adalah komposisi yang terkuat. Artinya mereka semua main tanpa ada pemain yang cedera. Sementara Indonesia kita tahu ada pemain yang memang sebelumnya tidak dalam kondisi yang baik. Gimana melihat hal ini? Apakah ini merugikan Indonesia atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau sisi merugikan kita yang praktis tidak bisa bermain pemain inti kita Emil Audero ya. Lain-lainnya sih siap. Bahkan Ole Romani pun setidaknya ada di bangku cadangan Mauro Zylstra yang akan main sebagai pemain utama. Kemudian kalau kita bicara Arab Saudi kan awalnya Aldo Sari yang dipikir tidak akan bisa bermain. Tapi Aldo Sari kan akhirnya bisa bermain. Jadi ini komposisi terkuat mereka. Tapi yang lebih menarik mungkin adalah persiapan Arab Saudi. Kalau dari sisi persiapan, mereka jauh lebih baik dari kita. Di bulan September mereka berhadapan dengan, setelah mereka lolos ke putaran keempat, mereka ikut Gold Cup di Gold Cup CONCACAF. Mereka berhadapan dengan Haiti menang, berhadapan dengan Trinidad Tobago seri, hanya kalah tipis dari Amerika Serikat dan Meksiko. Kemudian mereka mengalahkan Makedonia Utara yang juga pimpinan grup di kualifikasi mereka, kemudian mereka menahan imbang Republik Ceska. Jadi saya pikir dari sisi persiapan ini yang Arab Saudi rupa-rupanya belajar ya bahwa tidak gampang mengalahkan Indonesia karena mereka dalam 2 pertandingan terakhir kalah dan imbang dari Indonesia, bahkan imbangnya di Jeddah. Jadi saya pikir ini yang coba coba dipikirkan oleh pelatih mereka, dan ini layak dicoba. Dan juga mereka mengontrak salah satu set pieces coach terbaik yang ada di Eropa, yaitu Nicolas Jover dari Arsenal, untuk memanfaatkan bola-bola dari sepak pojok. Ini artinya mereka paham bahwa mereka deadlock melawan Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir, dan mereka ingin mematahkan deadlock itu. Kalau di sepak bola caranya bagaimana? Segala cara, termasuk dengan set piece. Nah, itu kenapa set piece yang tidak menjadi senjata utama mereka sekarang menjadi senjata utama mereka rasa-rasanya menghadapi kita besok. Kalau mereka sampai deadlock tidak bisa menembus pertahanan kita seperti halnya di GBK dan juga di Jeddah tahun lalu. Iya, setuju banget. Dari tadi Bung Gita ngomong bahwa kita akan lihat ini adalah senjata. Memang kalau kita bicara soal pertandingan sepak bola, ini adalah perang tanpa senjata gitu ya. Karena ini juga apalagi ini pertandingan do or die gitu. Nah, Mas Fikar, aku juga mau tanya nih, kalau memang dengan kondisi pemain timnas Indonesia yang sedemikian rupa, berarti kita juga tidak boleh melepaskan dukungan dari pemain ke-12 alias supporter. Nah, sebenarnya seperti apa sih antusias supporter timnas Indonesia di sana? Seberapa banyak tiket yang sudah berhasil dijual, terutama untuk memerahkan tribun khusus dari pendukung timnas Indonesia sendiri? Nah, sesuai dengan aturan Konfederasi Asia, 8% dari semua penjualan tiket harus ke tim
Tamtin Tambo. Nah, itu berarti kurang lebih 4.000 tiket itu tersedia untuk fans-fans Indonesia. Nah, itu 4.000 tiket udah terjual. Tapi belum tentu 4.000 penonton Indonesia yang datang ke stadion besok. Karena ada seperti tahun lalu, peminatnya sangat banyak untuk pertandingan lawan Arab Saudi. Banyak yang diaspora yang tinggal di Arab Saudi, maupun juga dari luar negeri, banyak yang datang dari Eropa, dari Indonesia langsung, juga di Timur Tengah. Nah, kemungkinan besar di bagian Arab Saudi pun juga bakal ada mengisi fans-fans Indonesia. Jadi lebih dari 4.000 penonton Indonesia bakal hadir, kemungkinan bisa jadi double. Kita kurang sekarang musim ini ya, mau bisa lihat, belum bisa cek, tapi kalau kita dasarkan dari situasi tahun lalu, pasti round 3 fans Indonesia bakal hadir dengan jumlah yang sangat banyak, lebih daripada kita ekspektasi dari awal. Dan juga fans-fans yang udah ada di sini, kita udah ada bikin kayak rencana ya, gimana kita ke stadion, gimana cara paling baik, gimana caranya juga paling nyaman juga ke stadion, apa yang kita mesti ingatin, apa yang harus disiapin. Dan itu juga grup supporter yang dari seluruh dunia lah ya, kita udah mulai siap untuk mendukung timnas kita tercinta ke Piala Dunia. Udah siap semua. Ya, kelihatannya semua masyarakat ini sudah siap ya, terutama dari Bung Fikar, kemudian juga Bung Gita yang sekarang ini kita sudah sama-sama memakai baju merah. Itu tandanya dukungan ini sudah menyala, sudah berapi-api gitu ya. Bung Gita, ini tinggal 180 menit lagi kita menantikan do or die pertandingan Indonesia versus Arab Saudi. Gimana peluang untuk bisa mendapatkan poin penuh besok? Apa catatan, apa PR, apa yang harus dicermati oleh Patrick Kluivert? Saya percaya dengan pemain. Apalagi hasil-hasil pertandingan terakhir mereka dengan klub, mereka bagus sekali. Artinya Dean James bikin assist, kemudian Emiliano Jonatas juga bikin assist. Justin Hopner yang cedera yang sakit sejak dari Surabaya di film SD yang lalu juga kemarin main selama 76 menit. Calvin Verdong juga jadi andalan di Lille, kemudian di Sassuolo juga Jay Izzes juga luar biasa. Nggak ada bantahan terhadap pemain. Tapi yang saya takutkan adalah bagaimana Patrick Kluivert ini dalam 6 pertandingan yang sudah dia lakukan bersama timnas Indonesia, kalau plan A-nya tidak jalan, dia seperti tidak ketemu dengan plan B-nya di saat yang tepat. Itu aja pergantian pemain yang saya rasa juga tidak bagus. Kemudian contohnya pada saat kita kalah 1-5 dari Australia, kita dengan plan ofensif, kita tidak cepat defensif pada saat Australia memanfaatkan belakang kita yang keropos sekali. Kemudian berhadapan dengan Jepang juga sama. Kita menang lawan Cina, kita menang lawan Bahrain pada saat plan itu jalan. Jadi kalau plan jalan, oke. Besok kalau plan jalan, saya rasa juga akan merupakan keuntungan bagi kita. Melawan China Taipei, juga pada saat plan jalan kita luar biasa. Itu yang dipuji oleh dia. Flow seperti ini yang saya inginkan. Tapi flow itu nggak dapat waktu lawan Lebanon. Di mana kita uji coba untuk ofensif, kita juga tidak punya shot on target, kita tidak punya end passing di daerah pertahanan lawan, kita oke di 2/3 lapangan, tidak oke di 1/3 lapangan akhir. Itu yang saya pikir harus cepat dipatahkan oleh Patrick Kluivert. Besok pertandingan 90 menit, kalau kita mentok, kita harus melakukan sesuatu dengan cepat pergantian pemain misalnya. Karena pada saat kita menahan imbang Arab Saudi di Jeddah September tahun lalu, kita bermain bagus 45 menit, kemudian kita ditekan di 45 menit kedua, tapi plannya dari kita ofensif, kita langsung bertahan dengan bagus oleh Sintayong saat itu. Itu yang membuat kita bisa mendapatkan 1 poin. Juga pada saat kita mengalahkan mereka 2-0 di Arab di GBK. Yap, kita akan nantikan seperti apa permainan dari timnas Indonesia. Kita harapkan semua pemain dalam kondisi prima, bermain all out, dan yang jelas kita sebagai supporter Indonesia mendukung dengan penuh. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan Kompas Malam Kompas TV. Ada Bung Fikar Fauzisya dan juga Bung Gita Suwondo. Terima kasih. Salam olahraga, salam sehat selalu. Salam olahraga. Dan saudara, timnas Indonesia hanya berjarak 2 laga menuju Piala Dunia. Dan kami masih akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi lantaran diprotes kepala daerah, Menteri Keuangan berjanji untuk mengevaluasi kebijakan pemotongan transfer ke daerah jika kondisi ekonomi membaik.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan soal putusan pemotongan anggaran transfer ke daerah atau TKD yang dipotong. Purbaya menyebut dan akan mengembalikan atau dana ini akan dikembalikan ke daerah jika perekonomian membaik. Purbaya menanggapi keluhan gubernur soal pemotongan anggaran transfer ke daerah atau TKD usai Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan pada Selasa pagi. Ia menyebut akan mengevaluasi kebijakan tersebut pada pertengahan triwulan tahun 2026. Purbaya berjanji akan mengembalikan dana ke daerah jika perekonomian membaik. Seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, core tax lebih bagus, biaya cukai yang ada bocor, pajak yang ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan pada hari Selasa pagi. 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir untuk menyampaikan ketidaksetujuan mereka dengan kebijakan memotong anggaran transfer ke daerah atau TKD. Mereka menilai pengurangan TKD ini berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di daerahnya. Saudara, Basarnas resmi menutup operasi pencarian korban ambruknya Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo. Kita sampai di paruh akhir Kompas Malam, Saudara. Basarnas resmi menutup operasi pencarian korban ambruknya Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo. Total ada 67 orang meninggal dunia. Basarnas menyebut di hari ke-9 seluruh area reruntuhan bersih dari material bangunan dan dipastikan tak ada lagi korban di bawah reruntuhan. Kabasarnas bilang meski operasi pencarian dan pertolongan telah ditutup, namun pengawasan pasca kejadian tetap ditindaklanjuti oleh BNPB. Hingga akhir pencarian, Basarnas mencatat total ada 171 korban ambruknya pondok pesantren. 104 dinyatakan selamat, sementara 67 meninggal dunia. Sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Apa yang kita tutup pada hari ini sebenarnya di koridor pencarian dan pertolongan. Sementara itu di hari ke-9 ambruknya Pondok Pesantren Buduran, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur telah berhasil mengidentifikasi 18 jenazah. Rumah Sakit Bayangkara bilang proses identifikasi jenazah ini diprediksi rampung dalam 2 pekan ke depan. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, tim DPP Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 18 kantong jenazah yang terdiri dari 17 jenazah dan 1 body part. Dari 8 kantong jenazah itu cocok atau match dengan 17 nomor antemortem. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.